Haleluya, jumpa kembali dengan saya untuk saya mau tanggapi videonya Donditan. Kita saksikan dulu videonya. Logika Kodondi ini membuat banyak oten berpikir ulang tentang keyakinannya. Logika seperti ini bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, juga Maha Kuasa itu, bisa menjadi manusia? Iya, percaya, karena kan Maha Kuasa. Maha Kuasa, makanya dia jadi manusia. Karena dianggapnya manusia sudah berdosa gitu Pak ya. Nah, iblis berdosa apa? Dosa. Lebih banyak mana dosa iblis sama dosa manusia? Ya iblis. Karena dinamakan iblis. Oke. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena Kan Tuhan kan karena begitu besar kasihnya kepada ciptaannya. Iblis kan juga ciptaan Tuhan kan Pak? Kenapa yang manusia aja yang ditebus, yang iblis nggak ditebus? nggak tahu. Baik saudara, kita sudah saksikan videonya. Ada orang yang buat video ini, dia berkata bahwa logika Donditan ini sangat berbahaya, bisa mempengaruhi iman kekristenan. Dengar saudara, logika ini saya anggap logika terbodoh sepanjang masa. Sekali lagi, logika ini saya anggap logika terbodoh sepanjang masa. Kenapa terbodoh sepanjang masa? Karena Allah tidak pernah menciptakan iblis. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Iblis itu berdosanya di sorga, bukan di bumi. Iblis itu seorang malaikat yang memimpin pujian. Namun karena pemberontakannya itu, dia dilemparkan ke bumi. Makanya Allah menciptakan neraka untuk iblis. Kenapa Allah menciptakan neraka untuk iblis? Karena tidak ada pengampunan bagi iblis lagi. Namun saudara harus tahu, Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa. Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Tuhan menciptakan manusia itu tidak berdosa. Tapi ketika iblis menggoda Hawa dan Adam di Taman Eden, makanya manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Dan karena jatuh di dalam dosa, mereka dilemparkan keluar dari Taman Eden. Dan mulai dari situlah Adam dan Hawa memiliki anak dan keturunan sampai sekarang manusia hampir 8M di muka bumi ini adalah manusia yang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun Allah mau manusia yang diciptakannya ini untuk bisa sampai ke sorga. Makanya Allah membentuk bangsa Israel. Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu kafir. Makanya siapa yang melakukan hukum Taurat dengan benar, maka dia boleh menerima keselamatan. Namun begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak mau satu pun binasa. Makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya boleh menerima anugerah keselamatan dan tidak hidup di dalam neraka saudara. Jadi Allah datang dalam rupa manusia hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tanpa darah Yesus tidak ada satu manusia pun yang suci. Makanya berbahagialah mereka yang membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebesar apapun dosa kita akan disucikan oleh darah Yesus Kristus. Jadi kenapa Allah tidak berubah jadi iblis? Padahal iblis berdosa banyak. Karena iblis itu berdosanya di sorga, bukan di bumi. Kenapa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia? Karena manusia itu berdosanya di bumi, saudara. Manusia itu berdosa karena iblis. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan tujuan untuk manusia hidup dalam kejahatan. Tapi manusia itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi karena jatuh dalam dosa, karena berasal dari iblis dosa itu, makanya Allah mengutus anaknya
supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus boleh menerima anugerah keselamatan. Jadi sekali lagi, logika donitaan ini tidak mempengaruhi orang Kristen, karena logika ini saya anggap logika terbodoh sepanjang masa. Karena Allah tidak pernah menciptakan iblis, Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Itu harus dipaham, harus paham benar-benar. Mungkin saudara bisa membodohi banyak orang, tapi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda tidak bisa membodohi. Sebab itu, buka hatimu bagi Yesus, supaya Anda menerima anugerah keselamatan. Haleluya.